Selamat datang di acara Matsama MTSN 1 Kota Waringin Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di acara Matsama MTSN 1 Kota Waringin Timur tahun pelajaran 2020-2021. Bersama saya Nurmila Sari, pemandu acara ini. Baiklah, sebelum saya membuka acara ini, izinkan saya untuk memberitahukan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat, penutup. Baiklah, kita langsung buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nurwanto SP sebagai wakil kurikulum di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Waringin Timur. Saya akan membawakan materi tentang KBM, apa itu KBM, dan apa aja pelaksanaan KBM yang ada di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Waringin Timur. Mungkin siswa-siswi, terutama siswa-siswi baru ya, yang kelas 7, yang baru masuk di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Waringin Timur, belum memahami, belum mengerti tentang KBM yang ada di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Waringin Timur. KBM adalah merupakan sebuah singkatan kegiatan belajar mengajar. Ya, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Madrasah Negeri 1 Kota Waringin Timur. KBM bertujuan agar siswa mampu menguasai materi pelajaran secara optimal. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan utama atau inti di sekolah dan kampus yang biasa dilaksanakan ya.
Keberhasilan suatu sekolah ditentukan oleh keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Guru dan siswa merupakan peserta utama dalam kegiatan belajar mengajar. Guru berperan mengajar dan membimbing siswa dalam belajar. Selain itu, guru juga mampu meningkatkan atau membangun partisipasi aktif siswa di kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang siswa tidak hanya dituntut untuk diam dan mengetahui pelajaran yang diberikan, namun siswa juga harus aktif dan mampu berpikir kritis untuk benar-benar memahami materi yang dikerjakan. KBM selain dilakukan secara tatap muka atau langsung, juga dapat dilakukan dengan komunikasi daring atau virtual ya, seperti yang sekarang kita laksanakan dikarenakan terjadinya pandemi virus corona ya yang sedang melanda Indonesia pada saat ini. Maka kegiatan belajar mengajar kita dilaksanakan secara daring atau di rumah. Mungkin nanti para siswa sekalian dihubungi oleh wali kelas, dan bagaimana cara pelaksanaannya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh wali kelas. Ya, untuk kegiatan kita, proses pembelajaran kita di madrasah, kita menggunakan materi pokok kita atau alat aplikasi kita yang kita gunakan itu menggunakan e-learning yang utama dulu. Selain itu juga bisa menggunakan alat aplikasi yang lain yang disediakan oleh penyedia alat aplikasi ya, seperti Google atau yang lainnya, nanti bisa dilaksanakan seperti itu ya. Alat yang digunakan itu adalah menggunakan perangkat komputer dan telepon genggam. Yaitu sekilas tentang KBM yang ada di Madrasah Tsanawiyah 1 Kota Waringin Timur, di mana proses ini mungkin akan berlangsung ya, untuk proses daring mungkin akan berlangsung sekitar 6 bulan ke depan. Kita juga belum tahu ya sampai kapan ini akan berlangsung. Nah, nanti kalau sudah selesai kita akan kembali ke jadwal normal, di mana pada jadwal normal ini nanti kalian akan masuk ke sekolah seperti biasa dengan mengikuti aturan jam yang sudah berlaku di sekolah. Ya, itu sekilas materi KBM yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa menjadi acuan atau sebagai acuan untuk kalian ya, bagaimana proses pembelajaran di Madrasah Negeri 1 Kota Waringin Timur. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama untuk panitia Matsama MTSN 1 Kota Waringin Timur yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengisi salah satu materi dalam Matsama ini. Ucapan yang kedua, saya ucapkan selamat untuk seluruh siswa kelas 7 yang baru masuk di MTSN 1 Kota Waringin Timur, yang kemarin sudah lolos seleksi pada waktu penerimaan siswa baru. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti proses belajar mengajar di MTSN 1 Kotim. Hal ini sekali lagi sangat-sangat kita patut syukuri. Kenapa begitu? Karena seperti yang dikatakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tadi pagi waktu pembukaan, tidak semua siswa yang mendaftar pada waktu seleksi itu dapat diterima. Hal ini kenapa? Karena terbatasnya sarana dan prasarana, guru dan sebagainya yang ada di MTSN 1 Kota Waringin Timur. Jadi antusiasme dari anak-anak semua yang dulu ikut seleksi tidak bisa kita tampung semuanya. Alhamdulillah kalian bisa lolos seleksi. Selamat untuk kalian semua. Yang kedua, tadi barusan saya ucapkan ada kata sarana dan prasarana. Nah, apa sih maksudnya? Samakah makna dari sarana dan prasarana itu?
Ini akan saya uraikan sedikit tentang sarana dan prasarana. Kenapa saya harus uraikan? Karena memang saya sejak tahun 2003 diminta oleh sekolah untuk membantu menangani bidang sarana dan prasarana yang ada di MTSN 1 Kota Waringin Timur. Nah, untuk anak-anak yang membuat rangkuman, yang mencatat, silakan dicatat, saya agak pelan-pelan aja mendiktekannya. Apa itu sarana? Sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan. Jadi sarana itu adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan. Apa sih contoh sarana yang ada di sekolah kita? Sarana-sarana yang ada di sekolah kita banyak sekali macamnya, misalnya meja kursi, papan tulis, komputer, alat olahraga, alat tulis, dan sebagainya. Nah, sarana-sarana ini sekali lagi sangat banyak macamnya. Nanti kamu setelah masuk di sekolah, setelah kita ada pertemuan tatap muka, kamu akan mengenal apa saja sarana-sarana yang ada di MTSN 1 Kota Waringin Timur. Yang kedua, prasarana. Prasarana itu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sekali lagi, prasarana itu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Misalnya proses belajar mengajar itu sangat memerlukan prasarana. Apa sih contohnya? Sarana yang ada di sekolah kita, di madrasah kita ini banyak sekali macamnya. Yang utama itu kita perlu adanya ruang kelas, ada ruang laboratorium. Di sekolah kita ini ada sanggar seni, ada lapangan olahraga, lalu ada musola, ada ruang guru, ruang tata usaha, dan sebagainya. Kamu nanti insya Allah kita saat tatap muka kita akan mengenal sarana apa saja yang ada di sekolah kita. Sarana-sarana yang sangat kita perlukan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Nah, salah satu tugas pokok saya yang menangani bidang sarana dan prasarana atau dikatakan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, salah satu tugas pokoknya adalah untuk merencanakan dan menyusun program. Untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam madrasah kita. Nah, ini tugas pokok saya di samping tugas-tugas pokok yang lain. Nah, kita bersama selalu berusaha untuk mengadakan dan menyiapkan sarana dan prasarana ini untuk kemudahan proses belajar mengajar, baik untuk guru maupun bagi siswa. Ya. Saya sangat senang sekali dalam melaksanakan tugas sebagai wakil sarana dan prasarana karena banyak sekali masukan dari Bapak Ibu guru, juga dari siswa yang berkaitan untuk kemudahan dalam proses belajar mengajar. Itu sarana dan prasarana apa saja yang perlu kita tambah, perlu kita benahi. Ya. Tiap tahun saya tuh selalu dapatkan masukan dari Bapak Ibu guru, juga dari anak-anak yang kita bisa sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program. Walaupun kita bisa menyiapkannya, tapi ada juga beberapa yang terpaksa kita harus tunda, ya, mengingat dengan kondisi, dengan keadaan dana untuk mengadakan sarana dan prasarana tersebut. Yang selanjutnya, saya sebagai wakil bagian sarana dan prasarana memohon, menghimbau kepada kita semua, terutama pada anak-anak semua,
silahkan menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ya, dengan bimbingan Bapak Ibu guru yang selaku pembimbing kalian dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kita punya hak dan kewajiban yang sama dalam memakai dan memelihara semua sarana dan prasarana yang ada di madrasah kita. Nah, ini tugas kita bersama, sekali lagi, tidak hanya bagian wakaf sarana dan prasarana, tapi tugas kita bersama untuk mengembangkannya, untuk menyiapkannya, untuk memeliharanya, semua sarpras yang ada di sekolah kita. Banyak hal yang sebenarnya akan saya sampaikan, ya, tapi karena kita nanti insya Allah dalam tatap muka kita bisa saling mengisi, atau juga silakan untuk anak-anak karena masa sekarang tidak bisa tatap muka, silakan komunikasi lewat WA. Kita kan punya WA di grup masing-masing kelas. Ya, bisa kamu sampaikan kepada wakil kelasnya, atau bisa kamu sampaikan kepada saya sebagai wakil sarana dan prasarana apa saja hal-hal yang sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar selama keadaan kita seperti ini, ya. Kita sekarang hanya bisa belajar online, tidak bisa tatap muka secara langsung. Nah, apa saja mungkin kalau ada saran dari anak-anak semua supaya bisa kita melaksanakan proses belajar mengajar ini dengan baik dan mudah. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Semangat untuk anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang menjawab salam dari Bapak, semoga Anda menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah 1 Kota Waringin Timur, Bapak Junaidin. Kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi baru peserta Matsama tahun ajaran 2020-2021 yang Bapak banggakan. Siswa-siswi sekalian, peserta Matsama, kalian luar biasa sekali. Kalian adalah siswa-siswi terpilih yang telah melalui seleksi yang sungguh luar biasa. Tidak sedikit yang kemudian tidak diterima. Anda adalah orang-orang pilihan. Anda adalah orang-orang yang Bapak yakin masa depannya pasti akan sukses. Selamat datang di Sekolah Madrasah 1 Kota Waringin Timur. Pada kesempatan hari ini, Bapak terlebih dahulu akan memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Nur Iksan. Saat ini Bapak mengampu sebagai pembina OSIM dan sebagai guru pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi tata tertib siswa MTSN 1 Kota Waringin Timur. Namun sebelum kita masuk kepada poin-poin yang akan Bapak bahas, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tata tertib dan kenapa harus ada tata tertib. Supaya kita memiliki frekuensi yang sama. Tata tertib itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Siswa-siswi sekalian, tata tertib ini dibuat dan disusun. Tujuannya adalah supaya agar tercipta sebuah suasana
dan kondisi yang aman dan nyaman, tertib sehingga dalam proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Tata tertib ini wajib harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh siswa yang ada di MTSN 1 Kota Waringin Timur. Tidak hanya siswa yang memiliki tata tertib, guru-guru pun juga memiliki tata tertib yang sama. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan 4 poin penting terkait dengan tata tertib siswa MTSN 1 Kota Waringin Timur. Bapak harapkan kalian bisa menyaksikan dengan seksama, memahami, dan harus dilaksanakan. Karena kalau tidak, yang namanya tata tertib itu pasti ada sanksi dan hukuman apabila dilanggar. Bapak harapkan dan Bapak yakin siswa-siswi baru yang diterima di MTSN 1 Kota Waringin Timur ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang taat pada aturan. Baiklah, 4 poin penting yang akan Bapak bahas, diantaranya yang pertama adalah hal masuk madrasah. Yang kedua, kewajiban siswa. Yang ketiga, larangan bagi siswa. Dan yang keempat, terakhir adalah sanksi bagi yang melanggar tata tertib. Siswa-siswi baru peserta matsama, perlu kalian ketahui bahwasanya bel masuk sekolah ini akan berbunyi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Sehingga harapannya kalian wajib sudah berada di lingkungan sekolah ini selambat-lambatnya 5 menit sebelum bel itu berbunyi. Kemudian, bagaimana Pak kalau seandainya kami terlambat? Misalnya karena bangun kesiangan, maka kalian tidak diperkenankan kemudian masuk ke dalam kelas, melainkan kalian harus melapor terlebih dahulu kepada guru piket yang saat itu sedang bertugas. Kalian akan ditegur dan dimintai alasan kenapa terlambat. Bahkan kalau kalian sering melakukan keterlambatan itu, maka kalian akan mendapatkan hukuman ringan. Akan tetapi, kemudian poin yang selanjutnya, apabila kalian keterlambatan ini terus saja terjadi, sudah ditegur bahkan sampai orang tuanya dipanggil sekalipun, kalian terus melakukan keterlambatan atau mungkin kalian jarang masuk sekolah atau alpa, maka disitulah kami nanti akan bermusyawarah dengan orang tua. Apabila tidak mendapatkan jalan keluar di mana tidak ada perubahan dari diri kalian, maka kami akan kemudian mengambil keputusan untuk mengembalikannya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kami sangat menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Karena barang siapa yang tidak berdisiplin, maka masa depannya tidak akan cerah dan tidak akan bahagia. Karena salah satu kunci kesuksesan seseorang itu adalah kedisiplinan. Kalian harus berdisiplin, kalian harus berangkat sekolah tepat pada waktunya. Kemudian kita lanjut masuk kepada poin yang kedua, yaitu kewajiban siswa. Tidak ada lain kewajiban siswa yaitu adalah belajar. Akan tetapi pada saat kalian belajar, kalian harus yang pertama yaitu kalian harus bersikap santun. Nah, salah satu aplikasi di mana kalian harus bersikap santun ini Bapak akan kasih contoh kepada kalian. Kalian harus menerapkannya di mana ketika salah satu contoh ketika kalian masuk ke dalam kelas itu harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Apalagi di dalam kelas ada seorang guru, maka kalian tidak diperkenankan kemudian jelondong masuk begitu saja. Akan tetapi kalian harus memberi salam terlebih dahulu. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu kalian harus berpakaian yang rapi dan harus berdisiplin. Ketika kalian memakai baju seragam, baju harus dimasukkan. Aturan ini tidak hanya ada di MTSN ini saja, tetapi di sekolah lain juga seperti itu. Kalian pada saat SD atau MI kemarin tentu tidak asing lagi dengan peraturan ini. Kalian berpakaian harus rapi, harus bersih, dan juga harus dimasukkan. Kemudian dari segi potongan rambut, kalian tidak diperkenankan memiliki potongan rambut yang aneh-aneh, apalagi sampai disemir atau gondrong. Itu tidak diperkenankan. Kami akan melakukan razia setiap bulan dan kalian harus berpakaian dan memiliki penampilan yang rapi, terkhusus rambut dan pakaiannya. Begitu juga yang perempuan diwajibkan memakai kerudung karena sekolah ini adalah sekolah yang berbackground agama, sehingga
Tidak hanya pakaiannya, akhlak kalian juga harus baik. Kalian harus bersikap sopan dan pakaian kalian harus bersih. Kemudian kalian juga berjilbab bagi yang perempuan dan menggunakan peci bagi yang laki-laki. Selanjutnya, poin yang selanjutnya, kalian diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan sekolah dan juga selalu menjaga ketertiban di sekolah ini. Salah satu yang bisa kalian lakukan, kalian ini sudah besar, sehingga tidak perlu lagi kalian dijewer kupingnya baru menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya adalah membuang sampah harus pada tempatnya. Jangan lagi kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, karena itu akan membuat bau, membuat pandangan tidak sedap, dan lain sebagainya. Siswa-siswi sekalian, kemudian poin yang selanjutnya, kalian harus menjaga nama baik madrasah. Madrasah ini tidak hanya milik kepala sekolah, tidak hanya milik guru-guru, tetapi madrasah ini juga milik kalian. Kalian berada di sini, kalian juga harus bertanggung jawab terhadap nama baik sekolah ini. Kalian jangan mencoreng nama baik sekolah ini. Nah, salah satunya apabila kalian berprestasi, kalian bisa berprestasi, mendapatkan juara baik dari tingkat kecamatan, provinsi, kabupaten maupun sampai ke kancah nasional, bahkan ke luar negeri. Apabila kalian berprestasi, tentu nama baik sekolah ini pun juga akan terangkat. Tetapi apabila kalian melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang memalukan, maka itu bisa membuat nama madrasah ini tercoreng. Maka jangan pernah lakukan itu sekali-kali. Kita junjung bersama, kita harumkan nama baik Madrasah 1 Kota Waringin Timur. Poin selanjutnya yaitu kalian diwajibkan menggunakan pakaian dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, di sini kalian diwajibkan menggunakan seragam sesuai dengan ketentuannya dan sesuai dengan harinya. Di mana ketika hari Senin dan Selasa kalian wajib mengenakan seragam putih biru. Sementara hari Rabu dan Kamis kalian menggunakan pakaian batik, dan hari Jumat kalian mengenakan batik khusus hari Jumat, dan pada saat jam olahraga kalian harus juga mengenakan pakaian olahraga, dan hari Sabtunya kalian mengenakan baju pramuka dengan kelengkapan yang sudah ditentukan. Kemudian poin yang selanjutnya, siswa wajib mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau ada pertanyaan, kalau seandainya kami sakit di saat pembelajaran sedang berlangsung, maka segera lapor, kemudian nanti guru piket kemudian akan menyarankan kalian untuk istirahat di UKS, atau kalau kemudian genting bisa dibawa ke rumah sakit, atau kemudian orang tuanya dipanggil untuk menjemput kalian untuk istirahat di rumah. Tapi harapannya kita semoga senantiasa diberikan kesehatan. Apalagi saat ini kita harus senantiasa berdoa, di mana saat ini sedang wabah virus corona sedang ada di tengah-tengah kita, sehingga kita harus senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa menjalankan proses pembelajaran seperti pada biasanya. Kemudian poin yang ketiga, larangan bagi siswa. Yang pertama, siswa tidak diperkenankan merokok di sekolah, kemudian minum minuman keras, apalagi sampai mengonsumsi narkoba. Ini sangat tidak diperbolehkan. Apabila sampai ini terjadi, apabila sampai ini kemudian dilakukan oleh salah satu siswa-siswi kita, maka kami akan menerapkan tindakan yang sangat tegas. Bahkan tidak hanya dipanggil orang tuanya karena ini adalah tindakan kriminal, maka kalau sampai terjadi mengonsumsi narkoba, minum minuman keras, apalagi sampai mencuri, maka tidak segan-segan kami akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kemudian selanjutnya, kalian tidak diperkenankan membuat rusuh atau berkelahi dengan temannya. Kalian harus senantiasa bersikap yang rukun dengan teman, selalu bersahabat, jangan membuat onar apalagi membuat masalah. Kemudian jangan sampai kalian merusak fasilitas madrasah yang ada saat ini. Fasilitas madrasah adalah milik kita bersama, kita gunakan dengan sebagaimana mestinya,
kita jaga dan jangan sampai kalian malah merusaknya. Karena kalau sampai rusak, kita sendiri yang akan kemudian rugi. Kemudian tidak diperkenankan kalian berbicara yang kotor atau tidak sopan, berbicara kasar dan lain sebagainya. Kalian harus berbicara yang santun, apalagi terhadap guru. Kalian harus senantiasa menjunjung nilai-nilai sopan santun. Kemudian kalian tidak diperkenankan membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan mapel yang ada. Misalnya kalian membawa benda-benda tajam, membawa korek api, dan misalnya kalian membawa HP di sekolah ini juga tidak diperbolehkan. Kalian diperbolehkan membawa HP, akan tetapi harus dititipkan kepada guru piket. Kalau sampai kedapatan pada saat razia kalian membawa HP, maka akan kemudian disita. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu yang keempat adalah sanksi. Sanksi ini dibuat adalah supaya kalian berpikir ulang apabila kalian akan melakukan sebuah pelanggaran tata tertib, dan tidak perlu takut bagi yang tidak melanggar. Hanya takut kepada orang-orang yang kemudian berani melanggar. Di sekolahan MTSN 1 Kota Waringin Timur ini terkait dengan sanksi kami akan menerapkan yaitu sistem poin, di mana setiap siswa baru yang kemudian diterima di madrasah ini akan mendapatkan 100 poin, dan 100 poin ini berlaku hingga 3 tahun atau selama kalian berada di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Waringin Timur ini. Siswa-siswi sekalian, setiap pelanggaran yang kalian lakukan itu akan mendapatkan poin negatif dengan rincian sebagai berikut, di mana ketika poin itu sudah tertotal 1 sampai 25 poin, maka di situ akan mendapatkan teguran dari wali kelas yang bersangkutan. Apabila poin kemudian sampai ke poin ke-50, maka peringatan pertama oleh BK dan wali kelas. Apabila poinnya sampai 75, maka peringatan kedua wali kelas, BK dan bagian kesiswaan. Dan apabila poin ke-95, maka ini adalah peringatan terakhir. Sehingga apabila kalian genap kepada poin yang ke-100, maka kalian akan dikembalikan kepada orang tuanya atau tidak dinaikkan kelas. Mungkin itu saja materi yang telah Bapak paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak harapkan tata tertib ini bisa kita jalankan dengan baik. Kita jaga sekolahan ini, kita jaga nama baik sekolahan ini, kita tunjukkan prestasi kita belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, memberikan kita kebahagiaan, jalan hidup yang enak. Kebahagiaan tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di negeri akhirat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru Matsama yang Ibu hormati dan Ibu sayangi, pada kesempatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang organisasi bidang kesiswaan. Terlebih dulu Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Haji Anur Hasanah SPD, tempat tanggal lahir Bangkuang 12 Januari 1972, alamat Sampit Gang Intan Sari nomor 20, status sudah berkeluarga dan punya 2 anak, instansi tugas guru MTSN 1 Kota Waringin Timur, nomor HP 085249113451. Baiklah, sebelum Ibu sampaikan tentang organisasi kesiswaan di MTSN 1 Kota Waringin Timur,
terlebih dulu Ibu akan menyampaikan sistem perundang-undangan pendidikan nasional yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional, fungsinya adalah dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, hendaknya mampu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dan seimbang, beragam kecerdasan yang meliputi kecerdasan spiritual atau olah hati untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan, meningkatkan akhlak mulia, budi pekerti atau moral, dan kecerdasan intelektual atau yang disebut dengan olah pikir untuk membangun kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi, kecerdasan emosional atau olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas, daya apresiasi, daya kreasi, serta daya ekspresi seni dan budaya, dan kecerdasan kinestetis atau olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, daya tahan, kesigapan fisik, dan keterampilan kinestetis. Peraturan Menteri tentang kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 serta peraturan edaran yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Ditjen Mendiknasmen. Organisasi yang ada di sekolah yaitu dinamakan dengan OSIM. Kalau di tingkat madrasah itu namanya OSIM, organisasi intra madrasah. Kalau di sekolah umum disebut dengan OSIS. Yang mana OSIM ini tempat atau wadah kehidupan berkelompok siswa dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. OSIM adalah sebagai suatu sistem yang ditandai beberapa ciri-ciri pokok, yaitu berorientasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan kelompok, terkoordinir, dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Anggota OSIM adalah seluruh siswa yang ada di sebuah sekolah atau di suatu madrasah, yang mana OSIM ini juga dibantu oleh perwakilan kelas yang disebut dengan MPK. MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas. Mereka ini bertugas sebagai informan untuk memberikan informasi baik bagi siswa itu sendiri maupun bagi guru. Dalam pelaksanaannya, pembinaan kesiswaan pada setiap sekolah atau daerah memiliki perbedaan baik dari segi manajemen, perencanaan maupun teknis pembinaannya, tergantung dari visi dan misi sekolah masing-masing. OSIM mempunyai 4 jalur pembinaan kesiswaan yang dibawahi langsung oleh Waka Kesiswaan. Jalur yang pertama yakni latihan kepemimpinan siswa, disingkat dengan LKS. Jalur yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Jalur yang ketiga, wawasan wiyata mandala. Dan jalur yang keempat, wawasan berbasis lingkungan atau adiwiyata. Moto dari MTS 1 Kota Waringin Timur sesuai dengan sekolah yang berbasis keagamaan, yakni mempunyai moto madrasah hebat bermartabat, sukses dunia akhirat.
dengan tanpa meninggalkan pedoman yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Menengah. Diharapkan program pembinaan kesiswaan di MTSN 1 Kota Waringin Timur dapat menjadi acuan dalam mewujudkan pembinaan kesiswaan yang semakin kondusif untuk mendukung tercapainya kualitas pendidikan dan daya saing global. Kita masuki jalur yang pertama dalam pembinaan kesiswaan, yakni LKS atau Latihan Kepemimpinan Siswa. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Kota Waringin Timur. Di sini Ibu akan membawakan materi tentang karakter moderasi beragama. Karakter itu sendiri adalah watak, bisa juga perilaku, budi pekerti. Jadi di dalam pendidikan tujuannya adalah tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya, serta mencapai kehidupan yang bahagia di dunia juga di akhirat. Pendidikan di sini adalah usaha untuk menyiapkan juga siswa untuk yang mengimani, meyakini, juga mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuh hati melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dengan tetap memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam berhubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat demi terwujudnya persatuan nasional. Jadi pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Jadi kita memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai serta pengamalan ajaran agama di sekolah, dan diharapkan mampu menanamkan nilai toleransi dalam proses pembelajaran serta mampu membentuk sikap yang luas dan tidak kaku dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut, namun tidak mengorbankan akidah. Melalui proses internalisasi yang baik, siswa diharapkan dapat mengartikulasi ajaran agama dengan baik, yaitu ajaran Islam yang mengedepankan keterbukaan, persaudaraan, kemaslahatan, dan bukan ajaran Islam yang radikal. Radikalisme di sini terjadi akibat pemahaman ayat Al-Quran yang tidak tepat, yaitu pemahaman yang tegas, keras, dan permusuhan. Kemudian pemahaman tersebut terhadap ayat-ayat tersebut antara lain disebabkan tidak melihatnya kesaling hubungan antara ayat dan sunnah, dan antara ayat dan bagaimana Rasulullah menerapkan dengan orang-orang kafir sekalipun. Al-Quran mengajarkan untuk mengedepankan kesabaran, kelembutan, dan penjelasan yang baik. Sikap keras kepada kaum kafir bukan ditunjukkan untuk pribadi mereka, melainkan ditunjukkan pada sikap mereka. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa secara prinsip Islam itu mengedepankan semangat persaudaraan dan membangun yang harmoni. Sehingga kita dituntut juga memiliki sikap yang luas dalam berinteraksi dengan rekan-rekan, baik yang sesama beragama Islam atau juga yang non-Islam, supaya tidak menimbulkan ketersinggungan. Sikap inilah yang harus ditanamkan pula kepada siswanya di sekolah, sebagaimana menjadi seorang muslim yang moderat, tidak liberal, dan juga tidak radikal. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Indonesia sebagai negeri Islam yang moderat, sebagai role model bagi negara-negara muslim lainnya. Pernyataan tersebut berpijak pada di atas kenyataan sosiologis, sehingga kita bisa menampilkan karakter yang baik untuk sesama muslim. Adapun penanaman nilai agama yang harus ditanamkan, diantaranya pertama adalah nilai keimanan, nilai ibadah, nilai akhlak,
ada beberapa dasar dalam pendidikan akhlak yang diterapkan, diantaranya menanamkan kepercayaan pada jiwa anak yang mencakup percaya pada diri sendiri, percaya kepada orang lain, kemudian percaya juga pada manusia, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, juga mempunyai cita-cita dan semangat. Menanamkan rasa cinta terhadap sesama, anggota keluarga juga orang lain. Kemudian juga menanamkan perasaan peka pada anak-anaknya. Dengan caranya adalah membangkitkan perasaan anak terhadap sisi kemanusiaannya, membudayakan akhlak kepada anak-anak sehingga akan menjadi kebiasaan dan watak pada diri mereka dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, atau juga di lingkungan lainnya. Berikut upaya yang dilakukan seorang guru di implementasi moderasi Islam bagi siswa terlaksana sesuai harapan. Di antaranya mengkaitkan materi-materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bagaimana bersikap bergaul dengan sesama non-muslim atau sesama muslim sendiri, batasan-batasan dalam bergaul dalam ajaran Islam, memberikan pemahaman yang mana haram, yang mana halal, dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima. Mengajarkan rukun Islam, yaitu yang kelima, yaitu syahadat, sholat, zakat, berpuasa, dan haji bagi yang mampu. Kemudian menjadikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa. Melakukan kunjungan atau home visit ke rumah orang tua siswa secara bergantian bila sempat untuk mengetahui kondisi keluarga siswa, perkembangan siswa, juga pola asuh orang tua. Demikian materi kami tentang karakter moderasi beragama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama saya Pak Mas Sarlianur SPDI. Pada pagi ini pada siswa-siswi peserta didik baru, saya ucapkan selamat bertemu dengan season saya yang mata materinya adalah tentang wawasan Nusantara. Apakah yang namanya wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang untuk membebaskan diri dari bentuk penjajahan seperti penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis, bangsa Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal. Ternyata perjuangan itu akan menjadi perjuangan yang kuat untuk memberikan suatu wadah, yaitu yang disebut dengan istilah kemerdekaan. Kemudian daripada itu bahwasanya kaum kolonial terus menggunakan yang namanya politik bebas aktif. Ya. Saya ulangi, kaum kolonial menggunakan politik divide et impera, artinya adu domba atau perpecahan. Kendati demikian, dalam catatan sejarah perlawanan para pahlawan yang telah membuktikan kepada kita semangat perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah padam dalam usaha untuk mengusir penjajahan dari bumi Nusantara. Dalam perkembangannya maka timbullah kesadaran perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang dilandasi dengan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia. Itu timbul dari lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, ya tepatnya pada tanggal 20 Mei. Itu merupakan tonggak sejarah awal dari perjuangan bangsa yang bersifat nasional, dan kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesenian, dan pers, serta kewanitaan. Tekad perjuangan tersebut telah jelas dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928 yang berikrar, satu ikrar yang disebutkan adalah satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Wawasan kebangsaan itu ya, kemudian mencapai satu tonggak sejarah bersatu padu dengan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah telah timbul pula gagasan, sikap, tekad ya, yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu kata yang disebut dengan wawasan Nusantara. Peserta didik baru, siswa-siswi MTSN Negeri 1 ya, dalam masa orientasi siswa Madrasah Sanawiyah 1 Sampit, adapun pengertian kebangsaan, dalam istilah kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, secara etimologi, istilah wawasan itu berarti adalah hasil mawas, tinjauan, pandangan, ya, yang dapat diartikan ya, adalah konsep, cara pandang. Ya. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan ya, dari Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan. Kebangsaan itu berarti kata bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat yang bersamaan, asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti, ciri ya, yang menandai golongan bangsa. 2. Perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa. Dan yang ketiga, kesadaran diri sebagai warga suatu negara. Wawasan kebangsaan Indonesia, ya, konsep kebangsaan merupakan satu hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dorongan yang melahirkan kebangsaan itu bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat, serta sebagai manusia. Dengan derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak-porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa akan melemah dari paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi setiap warga bangsa ditujukan kepada negara dan bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia menjadi sumber perumusan kebijakan, desentralisasi pemerintahan, dan pembangunan dalam rangka mengembangkan otonomi daerah yang harus dapat mencegah disintegrasi bangsa, pemecahan negara kesatuan, mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Melalui upaya tersebut diharapkan kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna. Ada 5 makna. Yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Kebhinneka Tunggal Ikaan dipertahankan. Selanjutnya, wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat kepada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan misi di tengah-tengah kehidupan di dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adapun nilai kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan, bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. 2, tekad bersama untuk kehidupan berbangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ketiga, cinta akan tanah, air, dan bangsa. Keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kelima, kesetiakawanan sosial. Dan keenam, masyarakat adil dan makmur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari materi ini, semoga dapat disimak dengan baik. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.